Musim panas ini, satu babak mengejutkan kembali mewarnai dunia sepak bola. Nama Kevin De Bruyne, sosok yang selama ini identik dengan kejayaan Manchester City. Ya, City bukan United, tiba-tiba jadi pusat perhatian. Bukan karena trofi baru atau rekor assist, tapi karena satu keputusan besar yang ia ambil di usia senjanya sebagai pesepak bola, hijrah ke Napoli. Sebuah langkah yang membuat banyak orang mengernyitkan dahi, bahkan merasa ini seperti cerita fiksi, tapi nyata. Lebih mengejutkan lagi, De Bruyne ternyata menolak tawaran fantastis dari Liga Amerika yang dikenal sering menggaet para legenda Eropa dengan iming-iming gaji selangit dan kehidupan nyaman. Tapi tidak, ia memilih atmosfer panasnya Serie A, tekanan tifosi, dan kota Naples yang bergairah. Keputusan ini jelas bukan soal uang, ini soal warisan. Soal menutup karier dengan cara yang berani, bukan dengan tepuk tangan sopan dari tribun stadion setengah kosong di Amerika. Apa yang diharapkan Napoli dari seorang Kevin De Bruyne yang sudah menginjak usia senja, dan apa yang bisa diberikan legenda Man City itu? Sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya dulu ya. Setelah 10 tahun mengabdi untuk Manchester City, Kevin De Bruyne terbang ke Italia untuk memulai petualangan baru. Gelandang asal Belgia itu gabung bersama Napoli dengan status bebas transfer pada musim panas 2025. De Bruyne menandatangani kontrak 2 tahun bersama Napoli pada 11 Juni. Ia langsung terbang ke Italia, mengakhiri rangkaian spekulasi yang begitu liar tentang kemana sang maestro lini tengah akan berlabuh. Tepat sehari setelah kedatangannya, pada 12 Juni 2025, Napoli secara resmi memperkenalkannya lewat unggahan media sosial, sebuah momen yang langsung mengguncang dunia sepak bola Eropa. Ternyata, proses transfer ini bukan tanpa drama. Salah satu kendala terbesar adalah urusan tempat tinggal. Pihak De Bruyne dikabarkan kesulitan menemukan rumah yang sesuai di Naples. Sampai akhirnya pengacaranya sendiri turun tangan dan datang langsung ke Italia untuk membereskan semuanya. Setelah urusan personal itu rampung, Napoli dengan cepat mengikat pemain berusia 33 tahun itu sebagai bagian penting dari rencana mereka ke depan. Salah satu alasan utama De Bruyne memilih Napoli adalah keberadaan Antonio Conte di kursi pelatih. Conte yang sebelumnya menangani Chelsea dan Tottenham Hotspur dikenal sebagai pelatih berkarakter kuat dan berorientasi pada kemenangan. De Bruyne datang pada momen emas. Napoli baru saja menjuarai Serie A di bawah kepemimpinan Antonio Conte, gelar yang sangat langka dan baru kembali mereka raih setelah 3 dekade. Tapi gelar itu baru langkah awal. De Bruyne memilih menolak tawaran glamor dari MLS demi tetap bermain di puncak kompetisi Eropa. Dengan pengalamannya dan kualitas yang masih ia miliki, ia akan menjadi kunci dalam misi Napoli mempertahankan mahkota yang selama ini selalu terlepas dari genggaman mereka. Kepindahan De Bruyne ke Napoli menjadi salah satu transfer besar yang terjadi pada musim panas ini mengingat status si pemain sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Napoli tak hanya merekrut pemain, mereka menggait sebuah otak permainan, seorang arsitek lapangan yang terbukti mampu mengubah ritme laga dalam satu sentuhan. Di usia 33 tahun, mungkin kecepatannya tak lagi seperti dulu, tapi visi, presisi, dan instingnya tetap kelas dunia. Tidak ada yang bisa membantah bahwa kehadiran De Bruyne akan membuat lini tengah Napoli jauh lebih berbahaya, lebih terorganisir, dan tentu saja lebih mematikan. De Bruyne dikenal sebagai gelandang jenius, pemain yang bisa membaca permainan seperti seorang grandmaster membaca papan catur. Setiap umpan yang dia lepaskan jarang tanpa tujuan, akurat, tajam, dan sering kali berujung gol. Umpan-umpannya bukan sekadar distribusi bola,
tapi senjata mematikan bagi para penyerang. 6 gelar Liga Inggris dan 1 Liga Champions menjadi modal yang dibawa De Bruyne ke Napoli. Sejak debutnya pada September 2015, De Bruyne telah memainkan 283 pertandingan di kasta tertinggi dan telah memberikan 119 assist yang berada di urutan kedua dalam daftar sepanjang masa Premier League di belakang Ryan Giggs dengan 162 assist. Total De Bruyne membukukan 72 gol di Premier League. Dia juga terlibat total 190 gol, menempatkannya di urutan keempat dalam daftar pemain dengan keterlibatan gol terbanyak di Premier League di bawah Mohamed Salah, Harry Kane, dan Son Heung-min. Dengan menciptakan 843 peluang selama periode tersebut, De Bruyne sejauh ini merupakan pemain kreatif paling produktif di divisi ini dengan kapten Manchester United, Bruno Fernandes, berada di urutan kedua dengan 535 peluang. Pertandingan melawan Bournemouth adalah penampilan ke-142 dan terakhir De Bruyne di kandang untuk City dengan hanya David Silva yang memainkan lebih banyak pertandingan Premier League di Etihad dengan 160 pertandingan. Catatan statistik menunjukkan musim 2024-2025 bahwa akurasi umpan De Bruyne masih mengesankan. 86% untuk umpan-umpan pendek menengah dan lebih dari 78% untuk umpan-umpan jarak jauh atau progresif. Ia rata-rata menciptakan 3,5 peluang bersih per pertandingan, angka yang menempatkannya di jajaran elit playmaker Eropa. Tak hanya itu, ia juga masih memimpin dalam hal key passes dan crossing akurat di Premier League musim lalu. Semua ini menegaskan satu hal, meski usia tak bisa dibohongi, kualitas dan pengaruh De Bruyne di lapangan belum menurun. Kini, dengan mengenakan seragam biru langit Napoli, De Bruyne akan memulai babak baru dalam kariernya. Tapi dia tidak akan menanggung beban ini sendirian. Antonio Conte, pelatih yang dikenal akan pendekatannya yang keras, disiplin taktis, dan mentalitas juara telah membangun pondasi kuat. Kehadiran De Bruyne akan melengkapi puzzle taktik Conte, bukan untuk mengandalkan satu pemain saja, tapi untuk membentuk mesin kemenangan yang lebih sempurna. Di lini depan, De Bruyne akan kembali bekerja sama dengan Romelu Lukaku, rekannya di tim nasional Belgia. Keduanya sudah punya chemistry yang teruji, yang hanya perlu dipoles ulang untuk menyala di Serie A. Lukaku akan menjadi target ideal bagi umpan-umpan matang De Bruyne. Sementara itu, Scott McTominay, gelandang bertipikal pekerja keras dan pelapis ideal di lini tengah, bisa memberi ruang bebas bagi De Bruyne untuk lebih berkreasi. Apa yang bisa De Bruyne berikan untuk Napoli? Jawabannya bukan hanya pada angka gol atau assist, tapi pada bagaimana ia akan mengangkat level permainan seluruh tim. Dengan pemain-pemain yang siap bekerja keras di sekelilingnya dan pelatih yang tahu cara memaksimalkan kekuatan kolektif, De Bruyne berpotensi menjadi elemen kunci dalam usaha Napoli mempertahankan Scudetto atau bahkan melangkah lebih jauh di Liga Champions. Kedatangan Kevin De Bruyne ke Napoli tidak hanya disambut sebagai transfer spektakuler, tapi juga memunculkan satu kemungkinan menarik, duet impian yang dinantikan penikmat sepak bola, De Bruyne bersama Scott McTominay di lini tengah. Sebuah kombinasi yang dulu tak pernah terbayangkan. Keduanya berasal dari dua kutub yang berseberangan di Manchester. De Bruyne sebagai arsitek serangan Manchester City, sementara McTominay dikenal sebagai jantung kerja keras lini tengah Manchester United. Dua rival bebuyutan yang kini oleh takdir dan rencana besar Antonio Conte justru dipertemukan sebagai sekutu di jantung permainan Napoli. Yang membuat duet ini semakin menjanjikan adalah performa luar biasa McTominay musim lalu. Gelandang asal Skotlandia itu tampil seperti pemain yang lahir kembali di bawah asuhan Conte.
Ia menjadi salah satu kunci sukses Napoli dalam merengkuh gelar Serie A 2024, gelar yang telah dinanti selama puluhan tahun. McTominay tampil agresif, disiplin dan produktif, bahkan mencetak beberapa gol penting dari lini kedua. Kontribusinya begitu signifikan hingga ia diganjar penghargaan pemain terbaik Serie A musim lalu. Di sisi lain, De Bruyne menutup musimnya di Inggris sebagai pemilik rekor assist terbanyak untuk Manchester City, menegaskan bahwa kualitas umpannya tetap berada di level tertinggi. Dalam sistem permainan khas Antonio Conte, kemungkinan besar De Bruyne akan ditempatkan sebagai trequartista, posisi nomor 10 yang bermain di belakang striker utama. Peran ini sangat cocok untuknya, bebas bergerak, menentukan tempo, dan menciptakan peluang. Ia akan menjadi motor serangan yang menghubungkan lini tengah dan lini depan, pemain yang bisa membuat satu umpan yang mengubah jalannya pertandingan. Kemampuan membaca ruang, melepas umpan vertikal, hingga mengatur arah serangan akan jadi aset krusial dalam taktik Napoli musim depan. Sementara itu, McTominay akan memainkan peran yang sangat berbeda tapi sama pentingnya. Dengan kemampuannya bertahan dan menyerang secara seimbang, ia adalah sosok gelandang box-to-box ideal. Ia bisa mendukung serangan dari belakang, sekaligus menjadi benteng pertama saat lawan mencoba membangun serangan balik. Selain energi dan stamina yang luar biasa, McTominay juga punya ketenangan dalam duel 1 lawan 1 dan tidak jarang muncul sebagai pencetak gol kejutan dari lini kedua. Keberadaannya akan memberi kebebasan bagi De Bruyne untuk lebih fokus menciptakan peluang tanpa terlalu terbebani tugas defensif. Duet ini bukan hanya soal nama besar, tapi tentang keseimbangan dan potensi eksplosif di tengah lapangan. Kombinasi otak dan otot, visi dan intensitas, pengalaman dan momentum. Jika Conte berhasil menyatukan dua mantan rival ini ke dalam satu irama permainan yang padu, maka bukan hal mustahil jika Napoli tak hanya mengguncang Liga Italia, tapi juga menjadi kekuatan baru yang patut ditakuti di Eropa.